Cengkareng. Riwayatmu dulu menyebut nama Cengkareng, kita langsung teringat dengan nama satu wilayah kecamatan di Jakarta Barat yang cukup padat dan ramai. Namun, siapa sangka Cengkareng saat ini berbeda 360 derajat dengan di masa lalu. Sejauh mata memandang dahulu Cengkareng hanyalah hamparan tanah luas berupa bulak, rawa dan sawah. Tak heran beberapa nama wilayah di Cengkareng diberi nama rawa buaya, rawa bengkel, rawa bebek, rawa keramat, dan rawa kenjan. Selain rawa, dulu wilayah Cengkareng juga diteduhi rerimbunan pohon, sehingga tak heran beberapa nama mengacu pada nama pohon seperti kapuk, bambu larangan, hutan jati, dan duri kosambi yang diambil dari nama pohon kesambi. Cengkareng saat itu belum tersentuh pembangunan, karena berada di wilayah Omelanden atau luar kota Batavia. Tanah di luar wilayah Batavia itu, dulu dikuasai Diederik Durven, pejabat VOC yang kemudian menjadi gubernur jenderal Belanda. Namun, bukan berarti dahulu tidak ada rumah di Cengkareng. Karena sejak tahun 1760, Johann Smith telah membangun Landuis Cengkareng yang menjadi rumah paling mewah dan megah di zamannya saat itu. Rumah yang dibangun dalam tempo 3 tahun itu, kemudian ditempati Smith dan istrinya Hester Petronella Rom, putri Michel Rom yang jadi arsitek rumah tersebut. Terakhir rumah itu ditempati Tentara Keamanan Rakyat (TKR), di bawah komando Letkol Singgi dan rusak berat saat dibombardir Mika. Dalam kondisi tak terurus di tahun 80-an, rumah bersejarah yang berdiri dekat Kecamatan Cengkareng itu hilang tak berbekas. Wilayah Cengkareng yang dulunya bagian dari Onderdistrik Tangerang itu, pada bulan Maret tahun 1950 oleh Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS, Soekarno dimasukkan menjadi bagian dari DKI Jakarta. Ratusan tahun berlalu, pembangunan telah mengubah wajah Cengkareng menjadi wilayah yang padat. Masjid An-Nur Cengkareng yang cukup bersejarah misalnya, terkena proyek jalan hingga terpaksa harus mundur dari perempatan lampu merah kedua Cengkareng hingga sejauh sekitar 500 meter. Teater Cengkareng 1 dan 2 sudah berganti menjadi pertokoan. Jalan besar yang dulu hanya dari arah Grogol menuju Kalideres dan sebaliknya kembali bertambah seiring dibangunnya jembatan Cengkareng yang menghubungkan wilayah Cengkareng Timur dan Rawa Buaya. Padahal sebelum ada jembatan ini, warga harus naik perahu, eretan, yang ditarik menggunakan tali dari besi yang dipasang dari ujung hingga ujung yang melintasi Kali Mokervat. Tapi, jangan bayangkan Kali Mokervat yang dulu dengan yang sekarang. Dulu airnya tidak hitam dan masih dalam. Saking dalamnya, saat itu kita sering melihat dari arah Tangerang ke Cengkareng ratusan bambu dibawa dengan cara dihanyutkan di atas kali. Pembangunan tidak berhenti. Beberapa tahun berikutnya, kembali dibangun jembatan yang menghubungkan wilayah Cengkareng Barat dengan Rawa Buaya seberang yang sekarang menjadi wilayah RW 06 Duri Kosambi. Tidak ada lagi jajaran pedagang sepatu bekas yang berjualan malam ditemani penerangan lilin. Tidak ada lagi lapangan bola tempat kita melihat para legenda sepak bola nasional main bola tarkam. Tidak ada lagi anak-anak berenang dan mancing di rawa karena rawa di tengah jalan sudah berubah menjadi tol. Kini Cengkareng ramai dengan hiruk-pikuk manusia yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Sepasang flyover saat ini sudah dibangun dan melintas di atas kedua perempatan Cengkareng. Pembangunan itu menjadi saksi bisu bagaimana Cengkareng telah berubah menjadi seperti kota kecil di Jakarta Barat. Salam.